Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Bacaan utama untuk khotbah di ibadah Sabtu Sunyi ini terambil dari Ayub pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Di sana dicatat demikian: manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap, dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pada pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepah. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Tema kita, sampai tiba kelepasanku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, satu pertanyaan penting yang akan mengantar kita pada perenungan di ibadah Sabtu Sunyi ini ialah, apakah hal yang paling menakutkan dalam hidup saudara? Saya pernah membaca jurnal tentang survei yang dilakukan oleh YouGov di Inggris. Dan hasil dari survei itu memperlihatkan bahwa kematian adalah sesuatu yang paling ditakuti, khususnya mereka yang ada pada usia 19 sampai 39 tahun. Kematian saudara-saudara adalah momok yang kehadirannya tak akan pernah diharapkan. Kalau perlu, janganlah hal itu ada. Alasannya ialah
Kematian mengakhiri kebersamaan dengan orang-orang yang kita kasihi. Realita kematian memutuskan hubungan dengan apapun yang kita bangun dan kita jalin semasa kita hidup. Kematian mengakhiri kebersamaan dengan pasangan kita. Kematian mengakhiri kebersamaan dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, dengan saudara-saudara kita. Dan jujur tak ada seorang pun yang rela menemani kita dikala tubuh kita dikuburkan atau dibenamkan di dalam tanah. Nah, karena kematian adalah momok yang sangat menakutkan, maka ketika seorang jatuh sakit, ia akan berusaha untuk sembuh. Ia rela melakukan apapun, yang penting ia bisa sembuh. Yang jelas bahwa segala usaha manusia untuk mendapat kesembuhan saudara-saudara dikala ia sakit, sesungguhnya gambaran dari usaha manusia untuk menghindarkan dirinya dari apa yang disebut dengan kematian. Tetapi permasalahannya adalah bahwa setiap orang memang harus mati. Tanpa sakit pun manusia mati juga jika saatnya sudah tiba. Karena itu tidak salah jika ada ungkapan mengatakan memento mori, ingatlah bahwa engkau akan mati. Dan orang yang sudah mati tidak akan kembali hidup lagi dalam fisik kemanusiaan. Memang, dalam beberapa kasus ada orang-orang yang sudah mati dibangkitkan kembali. Bahkan Alkitab pun menyebutkan sejumlah orang mati yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi itu pun menjadi suatu pengecualian. Karena apa? Karena ada maksud Tuhan ketika ia boleh dihidupkan kembali. Tetapi walaupun pernah dihidupkan saudara-saudara, orang-orang itu dari kematiannya, pada akhirnya tetap mati juga. Anak muda di Nain, anak perempuan Yairus sang pemimpin rumah ibadat di Kapernaum, Lazarus, saudara Maria dan Marta, Tabita atau Dorcas yang dibangkitkan oleh Petrus, dan beberapa yang lainnya pada akhirnya mati juga. Jadi tak dapat dipungkiri bahwa memang semua orang akan mati dan akan menghadap takhta Allah nantinya untuk dihakimi. Saudara-saudara yang kekasih, realita kematian inilah yang tergambar dalam perikop yang menjadi bahan utama khotbah di Sabtu Sunyi ini. Ayat 1 sampai ayat 2 sudah dibuka dengan perkataan, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Ya, hidup manusia hanya sementara dan hidupnya di dunia ini sangat singkat. Ketika ajal menjemput, tak ada harapan untuk kembali hidup. Jauh berbeda dengan pohon. Karena bagi pohon masih ada harapan saat ia ditebang. Mengapa? Mengapa pohon masih ada harapan ketika ditebang? Karena pohon akan bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Ayat 7. Tetapi manusia, ketika hidupnya ditebang, ia tidak akan tumbuh lagi. Nah, realita inilah yang melahirkan kegelisahan bagi manusia, terlebih ketika ia ada pada posisi sama seperti Ayub. Kondisi hidup yang sangat-sangat menderita. Dan karena penderitaan itulah maka ia menyesali kelahirannya. Ayub menyesali kelahirannya. Hidupnya setiap saat diperhadapkan dengan bayang-bayang kematian. Dan itu sekali lagi bagi Ayub amat menggelisahkan. Nah, di tengah-tengah kegelisahan karena bayang-bayang kematian itu, ia berharap rahmat dari Tuhan. Ia merindukan ada suara Tuhan memanggil namanya di alam orang mati. Ayat 13-17 sangat jelas menggambarkan kerinduan Ayub pada kehadiran Tuhan di kala tubuhnya harus dibenamkan dalam dunia orang mati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita merayakan Sabtu Sunyi,
sebenarnya kita bukan sekedar mengingat, mengenang saat di mana tubuh Tuhan Yesus diletakkan di dalam kubur Yusuf dari Arimatea. Keadaan begitu sunyi karena tidak ada lagi pekik sorak hosana bagi Dia yang datang dalam nama Tuhan. Sekali lagi, ketika kita merayakan Sabtu Sunyi, sebenarnya kita bukan sekedar mengingat saat di mana tubuh Yesus dikuburkan, diletakkan di dalam kubur. Tetapi ini yang sangat penting, yang harus saudara-saudara pegang kuat dan jangan saudara lepaskan, yakni keberadaan tubuh Tuhan di alam kematian adalah bukti dari kasih-Nya yang tidak akan membiarkan kita sendiri dalam segala keadaan. Saya mau mengatakan seperti ini, saudara-saudara. Di tempat di mana tak ada satupun orang rela menemani kita, tak ada satupun manusia yang siap mendampingi kita, tak ada satupun manusia yang rela bercerita bersama dengan kita, merangkul kita dengan penuh cinta. Sabtu Sunyi ini mau menegaskan bahwa Tuhan ada di situ. Di alam kubur, kuasa dan kasih Tuhan menjangkau kita dan merangkul kita, ya. Ketika kita merayakan Sabtu Sunyi, sesungguhnya kita sedang merayakan kehadiran Tuhan dalam realita kematian kita. Suara Tuhan di Sabtu Sunyi ini terdengar. Saat engkau diletakkan di alam kematian, janganlah engkau takut, sebab di situ aku ada. Tidakkah ini telah dikumandangkan oleh Raja Daud dalam Mazmur 139 ayat 8b? Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Karena itu saudara-saudara, kita harus bangga. Kita harus bangga dengan iman kita, iman yang dibangun di atas penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Realita itu menjelaskan bahwa penderitaan dan kematian tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan kebangkitan yang akan kita rayakan pada hari esok memberi jaminan kepastian bahwa di dalam Tuhan ada harapan untuk bangkit dan menikmati hidup yang kekal. Karena itulah, sekali lagi, mari kita bangga dengan iman kita. Dan saatnya kita mau belajar akan kesetiaan Ayub di tengah kepahitan hidupnya. Walau hatinya dipenuhi kegelisahan, namun ia tetap memandang kepada Tuhan dan menanti kelepasan hanya daripadanya. Ia tidak meninggalkan Tuhan, ia tidak menyangkali Tuhan. Justru di saat dia sakit, di saat dia menderita, bahkan ketika bayang-bayang maut ada di depan matanya, ia memandang kepada Tuhan, ia menyerahkan semua perkaranya kepada Tuhan, dan ia tahu kelepasan yang daripada Tuhan akan ia dapatkan. Selamat mempersiapkan diri menyambut Paskah. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.